Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas tentang seorang model OnlyFans yang membalas dendam kepada seorang pria yang telah memperkosa dirinya. Tindakan pelecehan itu terjadi pada tahun 2017, tepatnya di negara Amerika Serikat. Kemudian bertahun-tahun berlalu, si pria tidak juga mendapatkan hukuman karena bukti yang kurang memadai. Dan akhirnya, pada tahun 2022, sang wanita yang terus-menerus dihantui rasa sakit hati, dia langsung menyusun sebuah rencana yang terperinci untuk melakukan balas dendamnya kepada pria yang merupakan teman sekolahnya tersebut. Against Chelsea Perkins, 19 News investigator Sarah Goldberg found the possibility for Bagaimana cerita lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Alexandria, negara bagian Virginia, Amerika Serikat, ada seorang wanita bernama Chelsea Perkins yang berusia 35 tahun. Chelsea ini dikenal sebagai seorang perempuan yang ceria dan juga tegas. Pada tahun 2009 setelah lulus SMA, Chelsea mendaftar menjadi pasukan United States Coast Guard, sebuah cabang dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang bertugas sebagai penjaga pantai. Mereka adalah unit yang memiliki misi penegak hukum maritim. Di usianya yang masih 19 tahun tersebut, Chelsea ditempatkan di stasiun penjaga pantai Houston yang terletak di Texas. Di sana dia bekerja sebagai anggota awak kapal kecil dan berpangkat pelaut. Namun masa baktinya di militer terbilang sangat singkat, yaitu hanya berlangsung selama 3 tahun. Walaupun dalam masa yang singkat tersebut, Chelsea berhasil mendapatkan keberuntungan, yaitu dia menemukan seorang tambatan hati. Dalam masa baktinya tersebut, dia bertemu dan akhirnya jatuh cinta dengan sesama anggota. Perasaan berbalas dan keduanya pun menjadi sepasang kekasih. Mereka pun kemudian menikah dan membangun sebuah keluarga kecil. Dari pernikahan itu, mereka dianugerahi 2 orang anak. Namun, informasi terkait identitas suami dan kedua anaknya ini tidak diungkapkan kepada publik. Chelsea dan keluarganya menetap di kota Alexandria, negara bagian Virginia. Dari luar, keluarga ini terlihat seperti keluarga biasa yang sangat harmonis. Seorang ibu, 2 orang anak, dan seorang ayah. Namun, siapa yang tahu kalau sang ibu di dalam keluarga ini memiliki kehidupan yang jauh berbeda dari apa yang diperlihatkan. Setelah keluar dari militer, Chelsea mulai beralih pekerjaan. Namun, pekerjaan yang dipilihnya sangatlah jauh berbeda dari pekerjaan sebelumnya, di mana Chelsea memilih untuk menjadi model jasa di sebuah platform bernama OnlyFans. OnlyFans tersebut adalah platform media sosial berbasis langganan yang memungkinkan kreator konten untuk membagikan konten eksklusif seperti konten jasa kepada para pelanggannya dengan sistem pembayaran. Dan ketika mulai menggunakan platform tersebut, Chelsea mulai menyamarkan identitasnya dengan menggunakan nama Selena Savage. Lalu selain itu, tak hanya membuat akun OnlyFans, dia juga membuat akun Instagram dengan nama Selena Savage Official, yang mana untuk sekarang akun tersebut sudah tidak ada. Pada akun Instagramnya itu, dia biasanya mempromosikan konten-kontennya agar orang-orang beralih ke akun OnlyFans miliknya. Dia juga seringkali mengupload tentang kehidupan pribadinya. Dari postingan tersebut dapat dilihat kalau Chelsea menyukai sepeda motor, kucing tanpa bulu, dan juga sering membuat tato di tubuhnya. Meskipun sekarang bekerja di dunia yang sangat berbeda dari dunia militer, tampaknya dia berhasil memanfaatkan personal brandingnya menjadi sumber pendapatan untuk mencari nafkah. Terlepas dari pekerjaan tersebut, Chelsea hidup dengan damai bersama keluarganya. Dia merupakan seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya dan seorang istri yang sangat menyayangi suaminya. Namun, kehidupan harmonis itu tiba-tiba saja berubah setelah Chelsea mengalami sebuah hal yang sangat buruk. Di mana pada tahun 2017, Chelsea pergi ke kantor polisi untuk membuat sebuah laporan kalau seorang pria telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada dirinya. Dia ingin mengajukan tuntutan kepada orang tersebut. Orang itu bernama Matthew John Dan Meyer.
Matthew ini merupakan teman semasa sekolah Chelsea. Tidak ada informasi terkait bagaimana peristiwa ruda paksa itu terjadi. Namun setelah polisi melakukan investigasi, mereka tidak menemukan cukup bukti adanya pemaksaan perbuatan tidak senonoh kepada Chelsea. Sehingga Matthew pun tak bisa dihukum oleh pihak kepolisian. Matthew sendiri juga menyanggah tuduhan tersebut. Dia mengatakan kalau memang dia pernah melakukan suatu hubungan badan dengan Chelsea. Namun hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan bukanlah sebuah paksaan. Matthew John Dunmire merupakan seorang laki-laki berusia 31 tahun. Dia merupakan teman sekolah Chelsea yang juga berasal dari negara bagian Virginia. Matthew memiliki seorang ibu yang bernama Tommy Lynn Dunmire dan ayah yang bernama John McQuillan. Bagi kedua orang tuanya, Matthew adalah seorang anak yang baik hati. Dia sering membuat lelucon dan bertingkah konyol. Dia juga sering mendengarkan lagu-lagu dari Frank Zappa bersama ayahnya. Dan dari ayahnya juga, dia mulai bermain gitar dengan bermimpi untuk menjadi seorang musisi. Dari negara bagian Virginia, Matthew pindah ke negara bagian Ohio, tepatnya di kota Cleveland. Di sana dia bekerja di sebuah toko sablon. Dia menetap di sana bersama seorang pacar dan juga 2 orang anaknya. Matthew dan pacarnya sudah lama menjalin hubungan, namun mereka tidak pernah menikah secara resmi dan hanya hidup bersama. Identitas pacar dan kedua anaknya ini tidak dibukakan kepada publik. Tak ada yang berubah dalam hidup Matthew setelah mendapatkan tuduhan dari Chelsea. Walaupun tuduhan tersebut sempat membuatnya merasa terguncang, tetapi Matthew berhasil melewati kejadian itu. Namun berbeda dengan Chelsea, dia merasa seakan hidupnya tak lagi sama sejak kejadian itu. Dia merasa sangat marah karena seseorang yang menyakitinya masih bisa berkeliaran dengan bebas dan tidak mendapatkan suatu hukuman apapun. Meski begitu, Chelsea berusaha untuk selalu memendam kemarahannya tersebut. Dia mencoba untuk melanjutkan hidup. Dia meneruskan pekerjaannya dan memfokuskan dirinya kepada keluarganya. Namun sekuat apapun dia mencoba, memori-memori buruk itu terus muncul sehingga membuat kemarahan itu tak juga hilang. Dan pada akhirnya Chelsea pun memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, sekitar bulan Februari tahun 2021, 4 tahun setelah kejadian ruda paksa yang tidak terbukti tersebut, Chelsea tiba-tiba saja mengirimkan permintaan pertemanan ke Facebook milik Matthew. Keduanya sudah 4 tahun tidak saling berkomunikasi. Meski sempat merasa bingung, Matthew menganggap kalau hal ini adalah kesempatan dirinya untuk memperbaiki hubungan dengan Chelsea. Dia pun menerima permintaan pertemanan tersebut dan keduanya pun kembali terhubung. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, Chelsea menghubungi Matthew dan mengatakan kalau dia akan pergi ke negara bagian Ohio. Chelsea beralasan kalau dia menemukan sebuah toko tato yang bagus di sana dan dia ingin mencobanya. Chelsea pun mengatakan kalau mereka harus bertemu mumpung mereka sedang berada di tempat yang dekat. Dia sama sekali tidak mencurigai Chelsea dan hanya berpikir kalau ini adalah kesempatan untuk bernostalgia. Dia bahkan sempat mengatakan pada rekan kerjanya kalau dia akan bertemu dengan seorang teman lama. Dia mengungkapkan semua itu dengan wajah yang dipenuhi kebahagiaan. Pada tanggal 5 Maret tahun 2021, Chelsea sampai di kota Cleveland dengan mengendarai sebuah mobil berwarna putih milik suaminya. Dia menjemput Matthew di sebuah bar di kota tersebut. Saat itu Matthew sedang berkumpul dengan rekan kerjanya di bar tersebut. Begitu Chelsea sampai di depan bar, dia mengirimkan pesan kepada Matthew. Setelah membaca pesan, Matthew langsung pamit kepada teman-temannya dan keluar dari bar itu. Teman-temannya melihat Matthew masuk ke mobil putih, tapi mereka tak bisa melihat siapa pengendara mobil tersebut. Karena Matthew terlihat gembira saat memasuki mobil, mereka pun langsung berasumsi kalau itu adalah teman yang sebelumnya diceritakan oleh Matthew. Setelah masuk ke dalam mobil, Chelsea mengajak Matthew untuk bermalam di sebuah penginapan yang sudah dia pesan melalui aplikasi Airbnb. Airbnb ini adalah singkatan dari Air Bed and Breakfast, yaitu sebuah platform online untuk memesan sebuah tempat tinggal sementara. Di hari itu Matthew ternyata sedang bertengkar dengan pacarnya. Karena merasa enggan pulang ke rumah dan ingin bernostalgia bersama Chelsea, dia pun menerima ajakan tersebut. Dan akhirnya keduanya pun menghabiskan satu malam bersama di sebuah penginapan.
Lalu keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 6 Maret tahun 2021, Chelsea mengajak Matthew untuk mendaki Cuyahoga Valley National Park, sebuah taman nasional yang terletak tak jauh dari penginapan mereka. Chelsea mengatakan kalau dia mengetahui kalau air terjun di sana sangatlah bagus dan dia sangat ingin melihatnya. Di samping itu, Matthew kembali mengiyakan ajakan Chelsea. Dia ingin Chelsea mendapatkan pengalaman yang menyenangkan di negara bagian Ohio tersebut. Keduanya pun pergi bersama. Mereka pergi dari penginapan untuk menuju Cuyahoga Valley National Park dengan menaiki mobil milik suami Chelsea. Setelah itu mereka langsung mendaki taman nasional tersebut. Selama mendaki, Matthew tak terlalu memperhatikan jalan. Dia lebih fokus kepada handphonenya karena saat itu pacarnya terus-menerus menghubungi dirinya. Pacarnya merasa khawatir karena Matthew tidak pulang ke rumah dan menanyakan di mana keberadaannya. Kemudian Matthew pun mencoba menjelaskan keadaannya melalui pesan teks. Dia mengatakan kalau dia bermalam di sebuah penginapan bersama seorang teman lama. Matthew tak menyadari kalau keduanya sudah berjalan sampai ke area Terra Vista Natural Cemetery, sebuah komplek pemakaman yang letaknya tak jauh dari Taman Nasional, di mana suasana di sana sangatlah sepi. Lalu karena merasa lelah, Chelsea meminta untuk beristirahat. Keduanya pun berhenti berjalan. Matthew berdiri tepat di depan Chelsea sambil fokus pada handphonenya. Saat itu dia mencoba menjawab pesan teks dari pacarnya dengan satu tangan, karena satu tangannya lagi sedang memegang sebuah botol minuman. Dari pesan itu dia mengungkapkan kalau dia akan segera pulang dan meminta pacarnya untuk tidak khawatir. Matthew tak memperhatikan sekitarnya dan dia tak tahu apa yang sedang dilakukan Chelsea. Chelsea yang melihat Matthew sibuk dengan handphonenya, dia berpikir kalau ini adalah sebuah kesempatan besar baginya. Chelsea yang berdiri di belakang Matthew tiba-tiba saja langsung mengeluarkan senjata api yang ternyata sudah disiapkannya sejak awal. Saat itu Chelsea langsung membidik senjata itu tepat ke arah kepala Matthew. Dan tanpa menunggu lagi, Chelsea pun menarik trigger senjata apinya hingga membuat sebuah peluru mendarat tepat di kepala Matthew. Matthew yang sama sekali tak menyangka akan mendapat serangan itu, dia pun tak bisa mengelak dan langsung roboh jatuh ke atas tanah. Botol dan handphone yang sedang digenggamnya terlepas jatuh tak jauh dari tubuhnya. Cairan merah mengalir dari kepalanya dan rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Rasa sakit itu tak tertahankan dan dalam sekejap Matthew langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah memeriksa bahwa Matthew sudah tak lagi bernafas, Chelsea langsung meninggalkan lokasi tersebut. Saat keluar dari area pemakaman, Chelsea sempat berpapasan dengan beberapa orang yang sedang mendaki. Dia pun berpura-pura kebingungan untuk mencari jalan. Kemudian dia langsung menuju ke area parkiran Taman Nasional, masuk ke dalam mobilnya dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Setelah meninggalkan lokasi, Chelsea berkendara di sekitaran negara bagian Ohio. Dia tak langsung kembali ke wilayah asalnya, tetapi dia lebih dahulu mampir ke sebuah toko pembuatan tato di mana dia sudah membuat janji sebelumnya. Dia mendapatkan tato barunya di sana dan bahkan sempat membuat postingan di akun Instagramnya. Di postingannya tersebut dia membuat caption dengan mengatakan kalau minggu ini adalah minggu yang luar biasa baginya dan dia baru saja mendapatkan tato baru dari teman baiknya. Semua itu dilakukannya hanya beberapa jam setelah dia melakukan pengeksekusian terhadap Matthew. Chelsea meninggalkan tubuh Matthew yang tak lagi bernyawa di area pemakaman begitu saja. Lalu dia kembali ke rumahnya, pulang kepada keluarganya untuk melanjutkan hidup yang seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa. Chelsea saat itu merasa puas karena semua dendamnya telah terbayarkan. Lalu di sisi lain, pacar Matthew mulai merasa panik karena Matthew yang mengatakan dia akan segera pulang ternyata tak kunjung tiba. Dia bertanya kepada teman-teman dan orang tua Matthew, tapi tak ada yang tahu di mana keberadaan Matthew. Karena tak kunjung menemukan Matthew, pacar dan keluarganya langsung memutuskan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian terkait hilangnya Matthew. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian mulai melacak keberadaan Matthew. Mereka menemukan kalau orang yang terakhir melihat Matthew adalah rekan kerjanya. Rekan kerjanya ini menjelaskan kalau terakhir kali dia melihat Matthew adalah ketika mereka berada di sebuah bar. Kemudian Matthew masuk ke dalam sebuah mobil yang berwarna putih. Dia mengatakan kalau dia tidak sempat melihat siapa pengemudi mobil itu. Namun dia merasa yakin kalau Matthew mengenal orang tersebut karena dia terlihat senang saat masuk ke dalam mobil.
Dia juga menjelaskan tentang Matthew yang mengatakan akan menemui teman lamanya. Tetapi Matthew tidak menjelaskan secara spesifik siapa teman lamanya tersebut. Lalu polisi pun mencoba untuk menemukan siapa teman Matthew itu. Namun selagi proses pencarian dilakukan, sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba saja muncul. Pada tanggal 9 Maret tahun 2021, seorang pendaki tidak sengaja menemukan mayat di area Terra Vista Natural Cemetery. Penemuan ini dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian pun langsung datang menuju TKP. Begitu sampai di sana, polisi langsung mengamankan area sekitar. Mereka juga langsung mengevakuasi jasad korban serta barang-barang milik korban. Mereka menemukan sebuah botol, handphone, dan juga dompet di dalam tas korban. Dari dompet itulah mereka mengetahui kalau korban adalah Matthew, John, dan Meyer. Kabar duka ini langsung disampaikan oleh pihak kepolisian kepada keluarga korban. Orang tua Matthew yaitu Lynn dan John adalah orang yang paling terpukul dengan kabar tersebut. Mereka tak pernah menyangka kalau putra kesayangan mereka akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Mereka merasakan seakan hati mereka hancur. Namun di tengah kesedihan itu, mereka sangat berharap pelaku yang sudah mengeksekusi putra mereka agar dapat segera ditangkap dan juga diadili. Polisi kembali melakukan investigasi dengan lebih menyeluruh. Mereka memeriksa rekaman CCTV di sekitaran pemakaman. Dari pemeriksaan itu, mereka menemukan sosok perempuan yang berjalan bersama Matthew ke area Taman Nasional. Mereka pun berusaha untuk mengidentifikasi perempuan tersebut. Lalu tak lama kemudian, polisi langsung berhasil menemukan identitas perempuan itu, yang tak lain adalah Chelsea Perkins. Polisi langsung menyelidiki keberadaan Chelsea selama proses kejahatan itu berlangsung. Mereka melacak sinyal handphone milik Chelsea dan menemukan kalau dia juga berada di lokasi yang sama dengan Matthew selama kejahatan itu terjadi. Tak hanya itu, polisi juga menemukan pemilik mobil putih yang terakhir terlihat menjemput Matthew, yang ternyata adalah milik suami Chelsea. Hasil penyelidikan terhadap botol yang ditemukan bersama jasad Matthew dan hasil otopsi Matthew ternyata juga sudah keluar. Dalam analisis forensik itu, mereka menemukan DNA seseorang di kuku jari milik Matthew dan juga botol. Pihak forensik langsung mencocokkan DNA itu dengan DNA Chelsea dan hasil keduanya ternyata cocok. Hal ini menguatkan kalau Chelsea berada bersama Matthew saat kejahatan itu terjadi. Dan kemungkinan besar keduanya sempat berhubungan badan sehingga DNA Chelsea tertinggal di kuku milik Matthew. Ini merupakan bukti yang cukup kuat untuk menangkap Chelsea. Namun pihak kepolisian masih ragu dan tak langsung menangkap Chelsea. Mereka merasa semua bukti yang mereka miliki masih berupa bukti tidak langsung. Mereka ingin lebih berhati-hati dan tidak bergerak sembarangan. Namun sayangnya, keraguan-raguan polisi ini malah membuat keluarga Matthew menjadi merasa frustasi, khususnya bagi ibu dan ayah Matthew. Lynn dan John tak kuasa menahan kemarahan mereka. Mereka sudah menunggu berbulan-bulan, tapi pelaku yang mengeksekusi anak mereka belum juga ditangkap. Dan pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk bertindak sendiri. Ketika itu polisi tidak memberikan informasi tentang siapa orang yang mereka anggap sebagai tersangka utama kepada publik ataupun keluarga Matthew. Karena itu, Lynn dan John mencoba mencari tahu sendiri. Mereka mengumpulkan beberapa rekaman video untuk mencocokkan siapa yang sudah mengeksekusi putra mereka. Setelah melakukan proses pencarian sendiri, Lynn mendapatkan informasi tentang pelaku utama yang sebenarnya dia tidak terlibat dalam kasus ini. Dia merupakan seorang wanita yang tinggal di kota Washington DC. Tanpa menunggu lagi, Lynn dan John pun langsung pergi ke kediaman wanita tersebut dengan membawa sebuah senjata api. Kemudian di tanggal 5 November tahun 2021, Lynn menyamar sebagai pekerja UPS atau United Parcel Service, yaitu sebuah perusahaan jasa pengiriman paket asal Amerika. Dia mengetuk pintu rumah wanita yang dia kira sebagai pelaku yang mengeksekusi putranya. Di saat Lynn yang mengetuk pintu, John menunggu di dalam mobil mereka. Dia bersiap menunggu istrinya untuk kabur begitu mereka selesai melakukan aksinya. Kemudian tak lama menunggu, pintu itu pun terbuka. Seorang wanita muncul di balik pintu. Lynn tanpa ragu langsung mengarahkan senjata apinya. Dia melayangkan 2 tembakan yang mengenai perut korban. Wanita tersebut tak bisa menghindar. Dia tergeletak tak berdaya di depan pintu rumahnya dengan cairan merah mengalir dari lukanya. Setelah melakukan aksinya, Lynn pun langsung kembali ke arah mobil dan kemudian kabur meninggalkan lokasi. Lynn dan John kabur saat itu tanpa tahu kalau dia telah salah sasaran.
Wanita yang dia lukai bukanlah Chelsea. Dia sama sekali tidak terhubung ataupun terkait dengan kasus Matthew. Lynn telah melukai orang yang tidak bersalah. Tetapi untungnya wanita itu tidak meninggal dunia dan masih bisa diselamatkan. Kejadian ini diketahui oleh media dan langsung ramai dibicarakan. Lynn dan John saat itu sedang dalam pelarian mereka ketika berita ini naik ke media. Setelah mengetahui bahwa dirinya telah melukai orang yang tidak bersalah, hal itu ternyata menambah rasa depresi di dalam diri Lynn. Karena tidak kuat menanggung rasa bersalah tersebut, Lynn pun akhirnya mengeksekusi dirinya sendiri. Lalu di samping itu, John yang merasa terkejut ketika mengetahui Lynn telah mengeksekusi diri, dia pun tidak tahu harus melakukan apa lagi. Dia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada pihak kepolisian. Kemudian sekitar sebulan setelah kejadian tersebut, tepatnya pada bulan Desember tahun 2022, polisi akhirnya menangkap Chelsea. Dia ditahan dan diinterogasi lebih lanjut. Dalam interogasi itu, Chelsea menyangkal semua tuduhan. Dia tidak mau mengakui perbuatannya dan bersikeras kalau dia tidak pernah lagi menemui Matthew. Tetapi sejauh apapun dia mengelak, semua bukti telah menunjukkan sebaliknya. Dan akhirnya setelah tak bisa lagi membantah, Chelsea pun mengakui kalau dialah yang telah mengeksekusi Matthew. Dalam pengakuannya itu, dia mengatakan kalau Matthew telah melakukan hal yang tidak senonoh kepada dirinya di tahun 2017. Karena Matthew tak pernah mendapatkan hukuman atas perbuatannya itu, Chelsea merasa sangat marah dan memutuskan untuk memberinya hukuman langsung dengan kedua tangannya sendiri. Lalu selagi Chelsea menjalani persidangan, ayah Matthew yaitu John juga menjalani persidangannya. Pada bulan Juni 2022, John dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 42 bulan atau kurang lebih 3,5 tahun. Dia telah menjalani masa tahanannya, tetapi dia sudah dibebaskan sekitaran bulan Maret tahun 2023. Lalu sementara itu, pada tanggal 27 Mei tahun 2025, Chelsea dinyatakan bersalah atas pengeksekusian dan penggunaan senjata api. Namun belum ada putusan hukuman untuknya dan kemungkinan besar dia akan menerima hukumannya sekitar 20-25 tahun penjara. Sidang untuk putusan hukuman ini sendiri sudah dijadwalkan yaitu pada tanggal 9 September tahun 2025. Bagi Chelsea sendiri, Matthew ini adalah orang yang sudah merusak hidupnya. Dia memberikan luka yang tak bisa disembuhkan di dalam diri Chelsea. Meski begitu, pengeksekusian bukanlah jalan atau jawaban dari semua penderitaan Chelsea. Apa yang dilakukan Chelsea tak hanya membuat Matthew kehilangan hidupnya, namun Chelsea sendiri juga telah sepenuhnya merusak hidupnya sendiri. Kini dia harus berpisah dengan kedua anak dan juga suaminya karena harus menjalani hidupnya di dalam penjara. Kemudian di samping itu, Matthew telah benar-benar pergi untuk selama-lamanya. Dia meninggalkan 2 orang anak dan seorang ayah yang berduka karena kehilangan anak dan istri sekaligus. Kepedihan ini tak akan bisa dibayar atau diganti dengan apapun. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga Matthew bisa melalui tragedi ini dan melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Serta untuk Matthew, semoga Matthew dapat beristirahat dalam damai di alam sana. Dan yang terakhir untuk kita semua, para pendengar kisah. Semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.